Halo sahabat sekolah, berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke, hari ini di kelas 4 ya, ini kita akan belajar di materi tema 5, subtema 1, yaitu tentang perjuangan para pahlawan pada pembelajaran ke-1. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, sahabat sekolah, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan ya. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Lalu, bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cepu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun, seperti pada gambar yang saya tunjuk ini ya. Nah, setelah membaca teks tersebut, sahabat sekolah, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawabannya adalah, Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Yang kedua, ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Kemudian, Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, pertanyaan kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawabannya, Raja Purnawarman memiliki sikap berani dan pantang menyerah dalam memberantas kejahatan bagi keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jawaban pertama, ladang yang dimiliki oleh rakyat kerajaan Tarumanegara mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Kemudian, situasi dan keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Dan yang ketiga, rakyat di kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera.
Kemudian pertanyaan nomor 4, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawabannya, jika rakyat Purnawarman tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyatnya tidak akan hidup dengan aman dan sejahtera, karena tidak ada yang membantu mereka memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Nah, sahabat sekolah, kita lanjutkan untuk soal atau pertanyaan nomor 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Nah, ini ceritanya yaitu jawabannya, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara hidup di masa Kerajaan Hindu. Raja Purnawarman memiliki sikap seorang pahlawan. Raja Purnawarman membangun saluran air dan memperbaiki aliran sungai Gangga. Raja Purnawarman juga telah memberantas perompak. Ia sangat memperhatikan rakyatnya. Rakyat Kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera karena semua perjuangan Raja Purnawarman. Telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciaroteun oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara karena kecintaannya terhadap sang raja. Nah, kemudian berikutnya adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari kerajaan Aceh. Yang kedua ada tokoh yaitu Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah, ini berasal dari kerajaan Gua Talo yang berada di Makassar. Yang ketiga ada Raja Balaputradewa. Ini berasal dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kemudian berikutnya ada peninggalan yaitu Prasasti Ciaroteun, peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ada di Bogor. Dan yang terakhir yaitu ada tokoh Majapahit Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Ini berasal dari kerajaan Majapahit. Oke, sahabat sekolah, berikutnya ada Dayu ya ini. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman ya, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan mempelajari yaitu sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin seperti yang ada di gambar ini ya. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut ya. Ketiganya dilubangi kecil-kecil di tengah. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Lalu perhatikanlah apa yang terjadi.
Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Kemudian perhatikanlah perbedaannya. Kemudian berikutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sahabat sekolah, percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening, tetapi berwarna. Lalu letakkanlah peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Lalu perhatikanlah apa yang terjadi. Di percobaan yang ketiga, sifat cahaya ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sahabat sekolah, percobaan menggunakan dua cermin seperti yang ada di gambar ini ya. Ada cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Lalu amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Oke, berikutnya sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Tuh, oke, selamat mencoba ya di percobaan 4 sifat cahaya ini. Nah, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini di tema 5 subtema 1 ini di pembelajaran pertama. Dan jangan lupa kita akan bersambung di video berikutnya di channel sekolah ini, yaitu di video pembelajaran yang kedua ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga komen di bawah ya. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.